Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Linda. Selamat pagi Bu Bidan. Nama Ibu siapa? Saya dengan Ibu Maria Bu. Ibu Maria, ada keluhan apa Bu? Jadi gini Bu, saya kan hamil muda. Jadi saya tuh sering-sering muntah, mual muntah, kalau makan dikit muntah gitu Bu. Itu karena apa Bu? Mau muntah di pagi hari juga sering muntah ya Bu? Iya Bu, pokoknya setiap hari kalau misalnya makanannya masuk muntah gitu Bu. Itu dalam istilah medis itu namanya hiperemesis gravidarum ya Bu? Iya Bu. Setelah itu saya tutup sampiran dulu ya Bu, Iya, Bu. untuk menjaga privasi Ibu. Tutup sampiran kiri, depan, belakang. Ibu tadi kan sudah, keluhan Ibu saya sudah dengar ya, Iya. mual muntah. Ibu kalau udah makan mual muntah. Jadi pengkesnya Ibu itu makan sesering mungkin ya Bu, Iya, meskipun Bu. mau muntah. Jadi Ibu makan lagi, walau sedikit-sedikit nggak apa-apa Bu. Yang penting ada setiap hari Ibu makan Iya, Bu. sedikit-sedikit. Ibu, apa Ibu pernah mendengar tentang hiperemesis gravidarum? Belum pernah Bu. Belum pernah ya Iya, Bu. Ibu, saya akan menjelaskan hiperemesis gravidarum itu adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat hingga sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas ibu sehari-hari ya Bu. Iya, Bu. Setelah itu saya akan menjelaskan predisposisi terjadinya hiperemesis gravidarum pada ibu hamil Bu. Yang pertama, primigravida, mulai hidatodosa dan kehamilan ganda. Pada mulahida ditodosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon chorionic gonadotropin dibentuk secara berlebihan ya Bu. Kemudian masuknya filicorialis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Kemudian alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Kemudian faktor psikologis ini seperti depresi, gangguan mental, psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peranan yang cukup penting dalam menimbulkan hiperemesis gravidarum ya Bu. Iya, Bu. Saya akan menjelaskan terjadinya mual muntah ya Bu. Muntah adalah suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks terintegrasi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama, yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui sarfagus dan efferensivitis menuju pusat muntah. Pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernapasan pada pusat vasomotor. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme patofisiologi terjadinya hiperemesis gravidarum ya Bu. Yang hiperemesis gravidarum ini dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton atau asetik, asam hidroksi, butyric, dan aseton dalam darah. Setelah itu kekurangan cairan yang minum dan kehilangan cairan akibat mual muntah dapat menyebabkan dehidrasi ya Bu. Sehingga cairan ekstravaskuler plasma akan berkurang, natrium dan klorida darah turun, demikian dapat dengan klorida urin. Selain itu dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang ya Bu. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalium juga sebagai akibat dari mual muntah. Bertambahnya ekstresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati hingga memperberat keadaan penderita ya Bu. Iya, Bu. Obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil hiperemesis gravidarum yaitu seperti obat-obatan yang diberikan diantaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid.
Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti pyridoxine dan vitamin B6. Pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Reseptor dopamin di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual muntah, dan obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Kemudian kita nutrisi yang kita berikan untuk ibu hamil yang mengalami hyperemesis gravidarum itu, pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah ya Bu, berat ringannya depresi nutrisi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Pada prinsipnya saluran cerna harus digunakan. Apabila peroral mengalami hambatan dapat digunakan NGT ya Bu. Apabila ibu hamil dapat makan per oral. Modifikasi diet yang diberikan adalah makanan porsi kecil namun sering, dan diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak. Hindari suplemen besi untuk sementara ya Bu kalau ibu mengalami hyperemesis gravidarum. Hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rasa muntah. Keluhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kalori per harinya Ibu. Ya. Setelah itu saya akan menjelaskan perawatan isolasi, yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan tersebut ya Bu. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien diberikan makan atau minum selama 24 jam. Kemudian menjelaskan terapi psikologi bahwa ibu hamil perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut hingga kehamilan dan persalinan, karena itu merupakan proses fisiologis. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya. Melatar belakang penyakit ini, mual dan muntah adalah gejala yang normal pada usia kehamilan muda dan akan menghilang setelah usia kehamilan 4 bulan. Saya akan menjelaskan tentang terapi cairan paranetal yang bahwa cairan paranetal yang cukup elektrolit, karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan, garam fisiologis sebanyak 2-3 liter per hari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks itu sangat perlu ya Bu. Dan vitamin C. Dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadinya kekurangan protein yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu. Apa ibu masih kurang mengerti apa yang sudah saya jelaskan dari tadi Bu? Sudah Bu, sudah mengerti. Sudah mengerti ya Bu. Jadi begini, kalau misalnya ibu mengalami hyperemesis gravidarum, ibu boleh datang ke tenaga kesehatan terdekat untuk berobat ya Bu. Ya, Bu. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Linda. Ibu ada perlu apa ya Bu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Maria Bu. Dengan Ibu Maria. Ya. Kita menjaga privasi kalian dengan menutup sampiran. Tutup sampiran kiri kanan depan belakang.